Kali ini saya membeli smartwatch dari Samsung, di mana smartwatch ini menurut aku masih sangat menarik ya. Ini adalah Samsung Galaxy Watch 4 yang sudah berumur 4 tahunan di tahun 2025 ini. Yang membuat menarik dari smartwatch ini yaitu harganya sudah turun sangat jauh. Saya sudah cek di e-commerce ya, seperti Shopee, Tokopedia, maupun di marketplace Facebook harganya di kisaran 700 sampai 900 ribuan. Jadi buat teman-teman yang ngidam dengan smartwatch ini, kalian bisa beli karena harganya sudah turun sangat jauh dan menurut saya sudah sangat terjangkau sekali lah di tahun 2025 ini. Daripada beli smartband ya, lebih baik beli smartwatch yang fiturnya itu lebih banyak daripada smartband. Tapi tergantung kebutuhannya juga. Kalau kebutuhannya cuma buat olahraga, kalian bisa ambil smartband. Untuk ukurannya saya ambil yang 40 mm ya, karena pergelangan tangan saya kecil, jadi saya mengambil yang 40 mm bukan yang 44 mm. Karena 44 mm itu kelihatannya gede banget, jadi saya ambil yang ukurannya lebih kecil. Soal tampilan menurut aku masih sangat menarik ya, meski bezelnya itu masih sangat tebal banget. Ini terlihat tebal. Ini layarnya ukurannya 1,4 in. Kalau kita tahan di bagian layarnya ini untuk mengganti tampilan jam kita, tinggal tahan saja, otomatis ada pilihan tampilan jamnya, kita tinggal pilih saja sesuai dengan pilihan kita. Kalau kita tarik layarnya dari atas ke bawah, ini akan menampilkan control center dan ini menampilkan beberapa mode ya, seperti mode pengaturan, mode speaker, always on display, untuk mematikan daya, mode tidur, penghemat baterai, terus ada wifi, ada menampilkan kecerahan. Ini kecerahannya bisa otomatis juga, bisa manual juga. Terus ada mode center, mode jangan ganggu, ada mode pesawat juga, ada mode headset, ada lokasi, ada NFC. Pokoknya modenya itu sangat lengkap sekali. Ini mirip seperti smartphone ya, karena ini menggunakan Wear OS. Ini buatan dari Google, jadi mirip banget dengan Android ya, tidak berbeda jauh lah dengan Android, baik di control center maupun di bagian menu-menunya. Kalau kita geser dari sebelah kanan ke kiri, ini akan menampilkan beberapa widget ya, seperti aktivitas kita, langkah, detak jantung, komposisi tubuh, terus juga ada cuaca, terus juga ada kalender, terus ada detak jantungnya juga sudah ada di mode widget ini. Kalau kita geser dari samping kiri ke kanan, ini akan menampilkan notifikasi seperti WhatsApp, Shopee, dan notifikasi lainnya yang diizinkan untuk notifikasi di smartwatch ini. Bahkan untuk WhatsApp pun ini bisa membalas secara langsung ya. Ini ada beberapa balasan yang bisa langsung, dan kita juga bisa mengetik untuk membalas WhatsApp dari orang lain. Untuk mengetik memang agak susah ya, karena tulisannya itu sangat kecil-kecil banget ya. Ini layarnya cuma 1,4 in, tapi untuk getarannya menurut aku ini sangat enak sekali. Jadi buat teman-teman yang sedang tidak memegang HP kalian bisa membalas WhatsApp lewat smartwatch ini. Jadi mirip-mirip seperti HP lah, bisa membalas WhatsApp ataupun notifikasi yang bisa dibalas menggunakan smartwatch ini, dan bisa langsung masuk ya ke nomor tujuan kalian. Jadi menurut aku sih ini ya cukup membantu lah apabila HP sedang dikantongin. Kalau kita geser dari sebelah bawah ke atas, ini akan menampilkan menu ya. Untuk menu-menunya pun ini mirip banget seperti smartwatch, karena ini menggunakan Wear OS. Di bagian konektivitas ini sudah sangat lengkap ya, seperti adanya wifi, bluetooth, adanya NFC juga. Jadi mirip banget smartphone yang wifi only. Di menu tampilan kalian bisa mengatur kecerahan dan mode always on display. Untuk kecerahannya kalian tinggal klik saja, otomatis maupun manual. Untuk always on display-nya kalian juga bisa mengaktifkan, kalian bisa aktifkan dan bisa nonaktifkan. Untuk waktu layar kalian bisa pilih ya, ada mode 15 detik, 30 detik maupun maksimal di 1 menit. Untuk baterainya itu sangat kecil, cuma 361 mAh. Jadi untuk pemakaian harian paling bisa bertahan 1 hari. Kalau tidak menyambung dengan Bluetooth paling bisa bertahan kurang lebih 2 hari. Menurutku sih ini hal wajar ya, karena ini menggunakan Wear OS, ini seperti smartphone, jadi smartphone berbentuk jam. Jadi baterainya itu sangat boros sekali menurut saya. Tidak seperti smartband yang bisa tahan kurang lebih 6 sampai 1 mingguan lah. Ini cuma bertahan kurang lebih 1 sampai 2 hari. Kalau kita klik di bagian menu paling atas, ini akan menampilkan riwayat yang sudah kita buka ya, seperti aplikasi, pengaturan, dan lainnya. Untuk keamanan cuma ada 2 ya, yaitu PIN atau pola. Kalian bisa pergi ke pengaturan, ke bagian privasi dan keamanan. Kalian bisa mengatur PIN atau pola di layar kunci nantinya.
Samsung Galaxy Watch 4 ini juga mempunyai penyimpanan internal yang menurut aku sudah cukup gede, yaitu 16 GB dan RAM 1,5 GB. Jadi internal ini bisa digunakan untuk menyimpan file seperti musik maupun galeri, yaitu foto, video, dan lainnya. Jadi menurut aku sudah sangat cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menginstal aplikasi dan lainnya. Lanjut ke tentang jam, untuk versinya pun sudah sangat terbaru ya, versi One UI 6.Watch ini sudah sangat terbaru sekali. Dan untuk versi sistemnya pun ini versi sistem 14, versi Wear OS nya pun versi Wear OS 5, dan patch keamanannya terakhir diupdate 1 Mei 2025. Jadi ini masih mendapatkan update di tahun 2025 ini. Untuk menyambungkan ke smartphone, kalian bisa install aplikasi Galaxy Wearable. Karena saya tidak punya HP Samsung, jadi di sini saya menggunakan Sony Xperia XZ1 untuk menyambungkan dari HP ke smartphone-nya, dan sangat mudah sekali untuk menyambungkannya ya, tapi tidak untuk HP Huawei dan iPhone. Di Galaxy Wearable pun kalian bisa pergi ke pengaturan ya, pergi ke tentang ponsel untuk mengatur jamnya dan lainnya. Ini seperti yang ada di dalam smartwatch-nya. Untuk tampilan jamnya kalian bisa atur ya, sesuai dengan keinginan kalian. Ini tampilannya itu sangat banyak sekali, dan kalian bisa download ya bagi yang kurang banyak tampilannya. Kalian bisa pergi ke Google Play Store, kalian tinggal klik saja di bagian paling bawah muka jam. Ini di Google Play Store itu sangat banyak sekali tampilan jamnya. Kalian tinggal download saja sesuai dengan keinginan kalian. Ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Tapi biasanya saya memakai yang gratisan ya. Biasalah kaum mendang-mending biasanya memakai yang gratisan. Tapi yang gratisan pun ini tampilannya sangat bagus, tidak seperti gratisan cuma salah-salah bikin tampilan. Ini tampilannya sudah sangat bagus menurut saya. Dan dipakai di jam pun ini sangat keren lah menurut saya, meski gratis aplikasinya. Dan untuk di bagian depan ini ada beberapa tampilan ya, seperti menunjukkan indikator baterai, olahraga, terus ada detak jantung, ada tanggal, ada waktu, dan lainnya. Jadi sudah sangat lengkap sekali tampilan di bagian depan layarnya. Untuk mode olahraganya pun ini sudah sangat banyak banget ya. Kalian tinggal pilih dan sesuai dengan mode yang kalian ingin pakai, seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, terus ada pelatih lari, terus ada juga lari lintasan, ada hiking, terus ada berenang ya, ini untuk kolam renang, dan ada berenang di luar kolam renang, terus ada trainball, terus ada sepeda indoor, terus ada juga elliptical trainer, terus juga ada latihan sirkuit, terus ada wake maximum, terus ada olahraga lainnya. Jadi untuk olahraganya ini sudah sangat lengkap sekali ya, untuk kebutuhan sehari-hari buat yang suka dengan olahraga. Di bagian menu terdapat menu galeri ya, jadi smartwatch ini bisa menampilkan gambar atau menyimpan gambar. Caranya kalian tinggal pergi ke bagian galeri di menu smartwatch kalian, dan nanti kalian akan disuruh membuka HP kalian. Jadi kalian tinggal ekspor saja dari HP kalian ke smartphone kalian. Tinggal tanda-tandain saja gambar-gambar mana yang ingin diekspor dari HP ke smartwatch kalian. Ini contohnya ya. Dan ini sudah diekspor ya dari HP kalian ke smartwatch kalian. Ini bisa melihat gambar dari smartwatch kalian. Nah ini contohnya. Ya ini saat saya berada di Malaysia ya. Ini ada gambarnya seperti ini. Jadi smartwatch kalian bisa menampilkan gambar. Terus untuk menambahkan musik dari HP kalian ke smartwatch kalian, kalian tinggal pergi ke bagian menu musik. Kalian pergi ke bagian pustaka. Kalian pergi ke bagian yang paling bawah, yaitu tambah track di ponsel. Jadi ponsel kalian akan merespon ya, kalian tinggal tambah saja. Kalian klik di bagian atas, track di bagian jam, track di jam ya. Kalian tambah musik yang sudah ada di HP kalian. Ini karena saya belum ada musik, jadi saya tidak bisa menambahkan musik ke jam saya. Jadi caranya itu sangat mudah sekali, tidak ribet-ribet banget lah. Di bagian menu pun ada menu kompas ya, ini untuk menunjukkan arah. Jadi buat teman-teman yang butuh kompas dimanapun berada, smartwatch ini sudah ada kompasnya. Dan kompasnya pun menurut aku cukup akurat juga. Buat teman-teman yang membutuhkan GPS, di Samsung Galaxy Watch 4 ini juga bisa menggunakan GPS ya. GPS nya pun menurut aku sangat akurat. Ini seperti HP,
jadi bisa digunakan untuk Google Mapan. Dan menurut aku sih ini sangat berguna, tapi baterainya itu sangat boros sekali. Ini paling bertahan kurang lebih 1 jam atau 40 menitan lah untuk menggunakan GPS di Galaxy Watch 4 ini. Jadi kurang worth it menurut saya untuk kebutuhan GPS di Galaxy Watch 4 ini. Buat teman-teman yang biasa menggunakan Spotify, smartwatch ini juga bisa menggunakan Spotify ya. Ini bisa menyambungkan ke handphone kalian menggunakan Spotify. Jadi ini bisa musikan menggunakan Spotify di smartwatch kalian. Kalian tinggal klik saja di bagian menu Spotify, sambungkan dan pilih menu jam tangan ini untuk memutar musik di jam tangan ini. Terus ikuti saja petunjuk-petunjuk yang ada di jam tangan kalian. Pilih musik yang ingin kalian putar di jam tangan kalian. Tinggal klik saja. Contohnya seperti ini ya. Ini saya akan memutar musik Iwan Fals. Terus kalian pilih saja di jam tangan kalian ya. Untuk memutar musik di jam tangan kalian, kalian tinggal klik saja speaker smartwatch. Hamparan pasir tampak putih berbuih, kala sisa ombak melayang. Menurutku speakernya sudah sangat bagus sekelas smartwatch. Jadi untuk musikan itu menurut aku sudah sangat cukup. Tapi jarang banget yang musikan dengan smartwatch ya. Kebanyakan ya di ponsel kalian. Dan kesimpulannya menurut aku smartwatch ini masih sangat worth it di tahun 2025 ini. Dengan fitur yang menurut aku sangat banyak daripada beli smartband ya. Tapi tergantung kebutuhannya juga. Untuk baterainya paling yang sangat poros, khas banget dengan Wear OS, cuma bertahan kurang lebih 1-2 harian. Tapi menurut aku sudah sangat cukup ya. Jadi kalau kita tidur malam-malam, tinggal dicharger saja, paginya bisa siap dipakai kembali. Jadi mungkin cukup sekian ya bos ya, sedikit review Galaxy Watch 4. Oke, terima kasih, mantul.